kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan, jikalau kami ada sebagaimana adanya kami, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, biar kami mengucap syukur dari apa yang sudah Tuhan berikan lewat kehidupan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Sebab Kau besar dan perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Dunia boleh berubah, manusia boleh berubah, tetapi Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Mu tetap sama. Engkau tetap sama bagi kami yang percaya kepadamu. Di tempat ini ya Tuhan, di langit yang terbuka, di alam yang terbuka, di tempat keramaian, di pasar Impres Biak, kami berseru memanggil nama-Mu. Kami menyanyikan pujian yang mengagumkan Tuhan, sebab Engkau telah berfirman, ketika Engkau menerima kuasa dan Roh Kudus turun atas dirimu, Engkau harus menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka biarlah genap firman Tuhan di tempat ini, supaya setiap telinga mendengar
kepada Engkau, setiap lutut bertelut kepada Engkau, dan setiap lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di tempat ini ya Tuhan, kami berdoa dan kami meminta, biarlah kehendak Tuhan terjadi di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, di kota Biak, di pasar Impres ini Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi, yang buta dicelikan secara rohani Tuhan. Biarlah mujizat secara rohani terjadi bagi setiap telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Hari ini Tuhan, kami berdoa segala kefasikan, segala roh yang datangnya dari setan yang mengikat dan membelenggu setiap umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, lewat kuasa-Mu Tuhan, melepaskan dan membebaskan setiap umat-Mu Tuhan yang terikat, yang terpenjara, baik secara rohani maupun secara fisik. Tuhan kerjakan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah tahun Yobel, tahun pembebasan terjadi bagi setiap umat-Mu yang ada di atas tanah dan negeri ini. Terima kasih Bapa Surgawi atas kehendak Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Kami boleh menyampaikan apa yang kami dengar dari Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan bagi gereja Tuhan. Biarlah kami menyampaikan di tempat ini, supaya kami sebagai gereja Tuhan, kami berjaga-jaga dalam doa, kami melengkapi kehidupan kami, kami memperbaiki segala kehidupan kami memperbaiki kehidupan kerohanian kami memperbaiki hidup kekristenan kami, supaya kami dapat tenang dan kami dapat berdoa untuk masuk dalam era yang baru, dalam sistem yang baru, di dalam nama Yesus Kristus, berpanjang hidup. Haleluya. Kita angkat satu nyanyian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia sedang bergelora. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ada bawa pujian. Saya bawa pulang. Baik, saudara. Mengapa kami terus berdiri di persimpangan, di pasar, di keramaian? Sebab saudara, kami berdiri bukan karena kami bisa, tapi itu sebuah panggilan. Sebuah panggilan menjadi seorang penginjil jalan. Saudara, tidak semua orang bisa, saudara. Ketika Anda dipanggil menjadi seorang nabi, seorang penginjil, seorang rasul, roh yang Tuhan taruh bagi Anda, dia akan menggelisahkan Anda untuk Anda harus menyampaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kami berdiri karena kami terpanggil menjadi penginjil. Kami sedang bekerja, semua orang bekerja, gereja Tuhan bekerja. Gereja Tuhan itu bukan di dalam gereja saja, saudara. Saudara baca Alkitab di persimpangan jalan, di jalan masuk kota. Dia harus berdiri hikmat, harus berseru-seru, menyaringkan sangkakalanya. Kitab Yesaya berkata harus berdiri dan tegur pelanggaran Yakub. Jadi ketika penginjil itu berdiri di jalan, orang Biak bukan orang awam lagi ya. Orang Biak bukan orang bodoh lagi. Jangan bilang firman di dalam gereja saja. Kalau Anda yang masih bicara begitu, Anda orang bodoh. Anda buka di YouTube, Anda buka di Facebook, penginjil-penginjil di Amerika, di Jakarta, di Jayapura, sudah banyak, saudara. Kalau Tuhan sedang bangkitkan penginjil, mungkin tidak cukup di gereja kita dengar firman.
Seperti itu saudara. Hari ini saudara, kenapa Tuhan suruh kita terus berdiri? Mengapa kami terus berdiri saudara? Saudara, dengan saya sekarang kita diperhadapkan dengan sering keluar dari tantangan dunia baru. Kita akan masuk dalam sistem-sistem yang baru. Sistem-sistem ini diatur oleh manusia, diatur oleh pemerintahan dari pusat. Kalau orang Kristen, kalau dia baca Kejadian sampai Wahyu, dia akan temui di dalam. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan temui setiap aturan yang ada. Karena zaman dulu pemerintahan Nebukadnezar juga banyak aturan. Nebukadnezar dirikan patung emas, itu bicara tentang aturan. Jadi saudara harus baca Alkitab supaya saudara tahu, sebab kita akan hidup di dalam tantangan dunia baru. Sistem yang baru akan membawa kita untuk belajar taat kepada sistem itu. Saya mau katakan, tadi Nona Elizabeth berdoa, Alkitab berkata, dunia ini boleh berubah. Tuhan tidak pernah berubah, kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Aturan dan hukum dunia ini bisa berubah. Firman Tuhan hukum yang sempurna dan tidak akan berubah, sebab Dia Allah yang adil dalam hukumnya. Hukum dunia ini bisa berubah, manusia buat hukum, dia melanggarnya. Orang bilang jangan mencuri, banyak korupsi. Jadi saudara, peraturan sistem ini akan berubah. Sekarang kita lihat, oh sulit, kita mau berangkat harus urus surat. Gereja-gereja juga akan masuk dalam aturan itu. Sekarang gereja itu bukan pasar kayak begini. Gereja itu bukan tempat pasar ikan. Gereja itu bukan bioskop yang ada penyakit, bukan kafe, bukan barbar. Gereja itu sesuatu yang beda. Gereja itu ada kuasa di dalam. Gereja bukan bergopolnya penyakit. Gereja ada kuasa. Apa arti gereja? Gereja harus membuktikan kuasa Tuhan ada di dalam. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu kau mendirikan jemaatku, alam maut tidak menghampirinya. Dan kalau sekarang, tadi kami dengar dari RRI pagi, buka aturan Menteri Agama, dan itu akan ditertibkan turun sampai ke kabupaten. Masker ini nanti dalam gereja pakai masker. Terus kau mau menyanyi bagaimana? Kau mau menari bagaimana? Daud itu dia menari sampai tabut Allah hadir. Gereja itu ada kuasa. Gereja itu tidak bisa diatur oleh manusia dunia, saudara. Gereja ini ada Tuhan di dalam. Allah mau menyatakan kemuliaan dalam baitnya. Gereja itu ada mesbah, ada bait Allah. Siapa bait Allah? Manusia itu bait Allah. Gereja tidak bisa ditertibkan oleh dunia karena ada kuasa. Yesus yang mengendalikan ibadah dalam gereja, bukan ibadah yang kosong, yang biasa-biasa saja. Tidak ada, saudara, kekristenan berisi. Amin. Seorang hamba Tuhan dia tidak kompromi. Banyak hamba Tuhan kompromi. Gereja bukan bicara tentang duit. Gereja bicara pemulihan jiwa. Gereja bicara domba-domba, bicara jiwa, bukan gereja bicara duit, saudara. Bahasanya harus dipraktekkan. Hari-hari ini saudara lihat firman akan digenapi. Kalau aturan ini akan masuk sampai kepada gereja, firman Tuhan sudah digenapi hari ini, tengah ada di akhir zaman. Kita ada di akhir zaman. Saya mau bagikan kepada masyarakat supaya Anda tahu, saudara. Supaya Anda tahu bahwa ada Anda dengan saya ada di akhir zaman, di mana firman di dalam kitab Daniel sudah nubuatkan. Ada berkata, Daniel sembunyikan itu, sebab itu menuju kepada akhir zaman. Ini sudah akhir zaman, saudara. Anda baca kitab Daniel 8. Tolong salah satu baca. Daniel pasal 8.
domba jantan dan kambing jantan. Ini bicara kepemimpinan yang dijuluki domba jantan dan kambing jantan. Saudara dengar saya baca. Saya mulai baca dari ayat pertama. Saudara simak firman Tuhan ini. Pada tahun yang ketika pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepada Daniel. Daniel ini seorang nabi yang Tuhan pilih pada zaman itu. Suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Ayat yang kedua, aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Duduk tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Ini bicara sebuah kepemimpinan yang dijuluki seperti seekor domba jantan. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Ini kepemimpinan, ini orang yang pegang kekuasaan dalam pemerintahan. Tetapi ayat yang kelima, tetapi sementara aku memperhatikannya, ini penglihatan Daniel. Tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat. Tadi domba jantan, terus datanglah kambing jantan dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi. Ini melintasi, kambing jantan ini melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Binatang kambing jantan ini dia melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Ini dua kepemimpinan dari dua julukan binatang ini. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia mengeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkan kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan ini dia datang dan menginjak domba jantan itu. Saudara, orang Kristen Anda baca firman ini, kita sudah masuk di daerah ini, di zaman ini. Ini bicara tentang kepemimpinan. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke tanah permai. Apa itu tanah permai? Orang-orang percaya, orang-orang milik Tuhan. Tanah permai, tanah yang penuh dengan damai karena ada Yesus. Kedamaian bukan karena uang banyak, damai itu hanya pada Yesus. Ke tanah permai. Ayat 11. Ia menjadi besar, ini kambing jantan ini. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dari bala tentara itu, dari binatang-binatang yang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Ini bicara satu kekuasaan yang dia akan ambil alih dan menginjak-injak segala yang ada. Saudara, saya akan baca tuh, saudara simak. Orang Kristen harus baca firman supaya hidup Anda menghadapi akhir sama dengan iman. Iman kita akan diuji. Kitab Daniel berkata disucikan, dimurnikan, lalu diuji. Tidak asal iman saja, di bibir aja. Ayat 11. Bahkan terhadap panglima tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Daripadanya diambil. Ini dengar dulu. Daripadanya, ininya di dalam tulisan ini Tuhan.
daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Apa yang dari Tuhan, tempat yang kudus itu dirobohkannya oleh kambing jantan ini, kekuasaan. Dia pegang kekuasaan tertinggi, dia merobohkan penyembahan orang-orang kudus. Yang benar itu dia kebaskan. Suatu kebaktian ayat 12. Ayat yang ke-12, saudara perhatikan. Suatu kebaktian diadakan secara fasik. Dengar ayat yang ke-12. Kebaktian, suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebaktian diadakan secara fasik. Secara fasik itu seperti apa? Ibadah begitu saja, cepat-cepat selesai. Karena pakai masker, karena ada pakai alat masuk di gereja untuk semprot suhu badan. Jadi orang-orang ibadah dalam keadaan takut. Ibadah fasik yang diatur oleh manusia, yang diatur oleh sistem ini. Dia akan atur jam. Akan kita masuk, dia akan rubah waktu dan hukum. Dia akan rubah hukum. Kekuasaan pemerintahan yang akan kita masuk, hukum akan dirubah, dan dia akan rubah waktu. Kalau lihat sekarang, tadi pagi kami mau urus KTP, katanya tutup jam 12. Besok jangan sampai gereja dikasih batas. Saudara catat, baca firman Tuhan. Ini kalau saya sudah terjadi sekarang. Aturan sudah terjadi. Ini yang dikatakan penglihatan Daniel menuju kepada akhir zaman akan disingkapkan. Ini sekarang. Jadi Anda baca firman dan Anda lihat aturan yang ada. Iman kita, ruang kerja kita akan dipersempit. Ruang kerja pedagang-pedagang akan dipersempit. Kemarin kan toko harus tutup. Corona ini dia akan memberi dampak. Akan beri dampak banyak hal. Ekonomi akan menurun. Ruang kerja kita akan dibatasi. Kalau pemerintah saja dibatasi, apalagi pedagang. Semua akan dibatasi. Kendaraan tidak boleh sampai jam sekian. Kalau dulu tuh kita sampai jam 9, ya. Saudara lihat sistem ini. Kenapa Tuhan suruh kami hapus? Kebenaran yang kami empaskan ke bumi. Buka lagi firman. Suatu kebaktian diadakan secara fasik. Orang Kristen mau pergi ibadah, ada sekarang nanti kemarin Bupati bilang nanti dikasih bantuan ke gereja-gereja alat kesehatan untuk rekam suhu badan. Saya mau tanya saudara, gereja itu Yesus ada di mana? Gereja, apa arti gereja? Kuasa Tuhan ada di mana? Kiarapas. Gereja itu ada kuasa, ada Yesus. Rumah sakit saja tidak akan bisa saudara kalau tidak orang berdoa. Saya mau bilang biar dokter hebat, kalau seandainya sistem dunia ini hebat, dokter hebat ada, rumah sakit untuk apa penyakit banyak, untuk apa datang lagi penyakit virus corona. Hal-hal ini dibuat oleh manusia, dirancang oleh manusia untuk membangun satu sistem dan mengendalikan dunia. Kita akan masuk kepada sistem antikris. Dan mereka akan kuasai dunia. Sudah tertulis di firman, saudara. Mengapa pagi-pagi itu RRI bilang tantangan dunia baru? Semua harus. Daniel zaman itu dia berada pada pemerintahan Darius. Raja Darius, pemerintahan Darius. Orang berupaya zaman itu, wali-wali pejabat-pejabat tinggi banyak hal mereka cari untuk menggagalkan Daniel dalam sistem doanya. Daniel satu hari berdoa 3 kali. Sampai dia harus dibuang ke di Goa Singa. Tetapi Raja Darius sangat menyayangi Daniel. Saya bilang dalam hati saya secara logika, secara pikiran bodoh saya, mungkin kalau aturan Jokowi bisa buat, saya berdoa supaya pemimpin bupati dia bijaksana untuk membangun hidupnya di atas firman Tuhan, untuk dia berdoa bagaikan Daniel di akhir zaman. Iman harus diperhadapkan. Iman harus kita nantang apa yang tidak benar. Daniel menantang, Daniel tetap taat kepada Allahnya.
memberikan perintah itu, hukum itu, maka Daniel harus ditangkap karena Raja Darius tidak bisa menarik keputusannya. Dia dengar karena sudah disetujui oleh wali-wali negeri. Dia sudah disetujui oleh wali-wali raja, pejabat-pejabat tinggi. Sehingga Raja Darius tidak bisa tarik keputusannya. Daniel harus ditangkap untuk dilemparkan ke gua singa. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, Tuhan buat Raja Darius sangat menyayangi Daniel. Dia gelisah tidak bisa tidur malam. Dia pergi dapati Daniel di gua singa. Daniel, Allahmu akan melepaskan engkau dari singa-singa yang ada. Daniel keluar dengan pakaian yang tidak sobek. Orang-orang yang merancangkan kejahatan kepada Daniel, singa-singa mencabik-cabik mereka. Mereka yang merancangkan kejahatan kepada Daniel, perintah raja melemparkan mereka dengan keluarga mereka. Anda baca pasal 6 seperti itu. Kembali kita Daniel 8. Baik saudara, dengar saya baca. Tempat yang kudus sudah dirobohkan. Ayat yang ke-12. Suatu kebaktian diadakan sehari-hari secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran, dengar, ada tanda kutip di situ. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apa yang diperbuatnya semuanya berhasil. Kebenaran Alkitab yang sesungguhnya ini dihempaskannya ke bumi. Ini kata kitab Daniel pasal 13. Kebenaran orang mau memuji Tuhan sampai mau menari, mau tepuk tangan atau mau sungguh-sungguh itu tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Berarti waktu pun kita berdoa menyembah Tuhan dalam gereja tidak bisa dibatasi oleh peraturan dunia. Kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia sanggup menerobos. Kebenaran dihempaskan. Saudara, kita akan lihat. Kemarin saya sempat lewat di kantor bupati, ada rapat. Saya sempat dengar dari pegawai kantor bupati, nanti gereja akan dapat bantuan alat kesehatan. Hati saya begini, gereja penyakitan kah? Berarti kita usir Yesus, iya toh? Kita usir Yesus dari dalam gereja. Terus gereja itu apa? Gereja itu altar, ada takhta, ada penyembahan, ada bait Allah. Kita mencari Allah yang hidup walaupun dia tidak kelihatan, tapi mujizatnya nyata sampai hari ini. Rumah sakit saja kita doa orang sakit sembuh. Kalau dokter dunia saya logika manusia tidak akan bisa, saudara. Alkitab sudah menggariskannya. Korintus sudah berkata, hai di mana orang berhikmat, aku telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Saya mau bilang, kalau dokter Indonesia keluarkan dokter yang canggih, pakar hukum yang canggih, tidak ada korupsi. Oleh karena manusia memudrikan segala sesuatu dengan logika. Kalau orang-orang sekolah hukum, itu dia canggih, tidak ada korupsi. Kalau dokter itu canggih, tidak ada penyakit baru lagi, rumah sakit kosong. Tidak bisa kan? Karena Tuhan yang mampu mengendalikan. Manusia mau melakukan sesuatu dengan logika, teori saja, tapi tidak ada iman. Saya berdoa orang sembuh. Orang bilang jangan bersentuhan, jangan rapat-rapat, jaga jarak. Saya tepang tangan untuk orang sakit yang panas tinggi sembuh. Gereja mampu menghadirkan kuasa Tuhan. Yesus berkata, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan besar daripada itu. Sama itu Yesus lakukan apa? Orang mati bangkit, perempuan pendarahan sembuh, Bartimeus dicelikan, orang kusta disembuhkan. Ini yang harus dipraktekkan pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan jadi penakut, bukan iman yang kerdil, iman yang besar kayak begini. Amin. Haleluya. Ada tercampakkan ke laut. Saya rindu hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pemimpin harus demikian. Saya kalau khotbah di gereja, saya memang penginjil jalan, Tuhan taruh.
Tapi dalam gereja juga saya khotbah. Di Jayapura, di GBI saya khotbah. Saya khotbah, Anda datang cari Tuhan. Tidak ada manusia yang terlepas dari persoalan. Semua manusia sepanjang kita hidup di bumi ada persoalan. Kalau anak masih tukang mabuk, anak ganja, narkoba, itu persoalan. Sebab apa? Sebab kita mau diselamatkan. Kita mau cari surga. Tidak ada manusia yang tidak mau cari surga. Manusia tidak cari surga biar dia asal hidup saja. Dia membuat dosa suka-suka saya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang begini, Bapa di surga bilang begini, aku mengutus anakku ke bumi. Yesus datang bagi Anda yang berdosa dengan saya. Mengapa dia pergi menyediakan tempat bagi kita? Supaya tempat di mana dia berada, kita berada. Siapakah orang tua yang tidak ingin lihat masa depan anak cucunya berhasil di dalam Tuhan? Alkitab berkata barang siapa yang taat kepada Tuhan, janji Tuhan akan diperuntukkan kepadanya. Masa depan ada di tangan Tuhan. Seperti itu saudara. Kalau saudara mabuk-mabuk, saudara tidak bertobat, saudara hidup seenaknya, kasih tinggal istri dengan anak 5, pergi di satu saudara, hidupmu tidak akan berubah. Anda akan buat anak cucumu menderita ke depan. Sebab apa yang Anda tabur, Anda akan tuai lewat anak-anak. Kita sayang Papua, kita sayang generasi kita, dimulai dari orang tua. Kalau ini bukan kita bikin anak saja hidup begitu saja. Kita harus mempermuliakan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Saya yang berbicara, anak saya laki-laki 2 belum bertobat, masih merokok. Anak saya yang satu ada di lapas Doyo. Tapi saya percaya kalau Tuhan berubah saya, dia sanggup berubah anak saya. Saya kalau bicara kebenaran, saya tidak bisa bicara sesuatu yang saya sembunyi. Anak saya juga jahat. Satu pohon itu pasti ada buah yang berbeda. Ya kan? Semua anak-anak karakter tidak sama. Oleh sebab itu Yesus berkata, tinggal di dalam dia, bangun rumahmu di atas batu karang. Dasar yang kekal itu hanyalah Yesus. Kita bangun hidup kita di dasar Yesus. Mau anak mau nakal, saudara percaya ketika Anda setia, anak mau akan dirubah oleh Tuhan. Saya punya anak ada di lapas 5 tahun. Lingkungan berokok punya mereka kenal. Tapi saya percaya Tuhan sedang didik dia di lapas Doyo. Untuk dia akan keluar menjadi pribadi yang berbeda. Hidup yang lama akan berubah. Amin. Jadi ini kitab Daniel saudara. Ini sudah tergenapi sekarang. Kalau besok gereja harus dibatasi jam ibadah. Gereja besok harus pakai masker. Kemarin saya mau pergi ibadah, saya lihat pospei gerejanya Ibu Warika. Itu papan di depan pintu gereja berkata harus pakai masker baru ibadah. Saya ketawa. Saya ketawa karena jemaat harus pakai masker. Terus saya menyanyi bagaimana? Saudara ingat waktu murid-murid ada di anjungan Yerusalem, mereka ada di anjungan Yerusalem tuh, mereka menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan kayak lidah api. Mereka dilawat oleh Tuhan. Ini harus terjadi dalam gereja. Nanti hari-hari ini kita akan ibadah takut pakai masker. Nanti bicara firman biasa saja, tidak ada kuasa yang mengalir karena ketakutan ada. Gereja bicara kuasa. Gereja bicara otoritas dan kuasa Tuhan. Gereja bukan bicara firman yang ada di tangan kita, Alkitab yang ada dalam kehidupan kita, Alkitab yang ada di rumah kita. Ini penuh kuasa, bukan sebuah majalah biasa. Ini penuh kuasa. Alkitab ini penuh kuasa ketika kita menghidupkannya. Ketika firman tinggal dalam hidup kita, kita berbicara, ada kuasa yang mengalir. Mengapa Anda kalau nonton di YouTube ada KKR besar-besaran, Benehin Ibu Suset Heti, TB Joshua, kutuk-kutuk mulai keluar, orang muntah sampai darah. Ini ada kuasa. Sekarang gereja akan terhimpit, iman kita akan kardil karena akan diatur oleh tatanan dunia baru.
Jadi kita doa, Bu, pendeta-pendeta kita. Kita harus berdoa ya. Gereja itu tidak bisa di waktu kita ibadah dengan Tuhan itu tidak bisa diatur oleh manusia. Sebab apa? Kita harus tenggelam. Kita harus merasakan lawatan Tuhan hadir. Kita harus merasakan pemulihan Tuhan. Allah yang kita sembah ini dia Allah Maha Hadir. Allah yang kita sembah ini seperti dia hadir pada saat murid-murid ada di ancungan Yerusalem. Roh Kudus akan hadir dan melawat saudara. Dia akan merubah yang jahat itu menjadi yang benar. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Saya kalau khotbah di rumah sakit, kami punya contoh-contoh pelayanan banyak. Orang-orang yang sudah divonis hampir mati, yang dokter masuk pakai masker, cuci tangan, tutup mulut. Kami tidak pakai tutup mulut, pakai sarung tangan. Tom berdoa dari badan bagus sampai kulit bungkus tulang. Tulang rusuk kelihatan, napas sudah sesak sampai dari badan bagus sampai lumpuh. Itu sembuh. Dan bukti itu ada di kompleks Kampung Boh. Kalau saya mau berhadapan dengan direktur rumah sakit, saya berani berhadapan. Tidak ada sesuatu yang besar. Injil Yohanes 4 bilang begini, penyakit tidak lebih besar, Yesus lebih besar. Penyakit itu datang karena Ayub 33, aku menegur manusia dengan 1-2 cara di atas tempat tidur. Penyakit itu datang karena Anda yang undang penyakit itu datang. Anda minum 1 malam non-stop, maka paru-paru terganggu. Yang mengundang penyakit kan kita. Tapi firman Tuhan bilang, aku menegur manusia. Tuhan menegur manusia. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku ajar. Saya khotbah di rumah sakit, saya bilang, sehebat apapun dokter, sehebat apapun manusia, dia tidak akan merubah dunia untuk hidup dalam kedamaian. Uang bukan segalanya. Anda mau rubah hukum, Anda mau rubah waktu, Anda mau taruh aturan supaya manusia ini demi hidup damai lagi, tidak ada, saudara. Anda mau kirim dokter canggih banyak lagi, tidak akan bisa. Penyakit corona habis. Pagi-pagi hari umumkan, kita harus putuskan rantai corona ini. Virus rantai corona tidak akan bisa dengan logika manusia. Masker yang Anda pakai tidak akan mampu untuk putuskan rantai virus corona. Kecuali Yesus berkata, jadilah seperti iman. Amin. Seperti itu, saudara. Tempat kudus yang dirobohkan itu dia akan bangkit kembali, dia akan berdiri. Daniel 8 tadi. Tuhan akan bangkit dan memimpin gereja Tuhan. Jadi tidak ada orang yang hebat kecuali Yesus. Mau dokter dari mana tidak akan hebat. Kenapa lihat dokter cuci darah tidak sembuh toh? Dokter cuci darah tidak sembuh, dia cari tahu penyakit tidak sembuh. Tapi kalau Anda cari dokter Yesus, Anda cari dokter Yesus, Yesus pakai orang-orang. Dia urapi orang-orang, dia taruh karunia-karunia. Anda pergi berdoa, Anda lihat orang sakit itu, Tuhan mulai buka perbuatannya. Baru ketika dia mengaku, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil. Baru mujizat terjadi karena iman. Jadi saudara, kita akan masuk ke sana. Kita sudah terjadi sekarang, kita akan terus melihat ke sana. Pemerintahan antikristus. Jadi kita yang kecil, ekonomi lemahnya akan diatur. Iman kita akan diuji. Daniel sudah sampaikan, iman kita akan diuji. Mungkin ini yang saya bagikan bagi saudara. Saudara baca Wahyu ya. Saudara baca kitab Yeskel. Saudara dengar, zaman dahulu itu orang Lewi dipilih oleh Tuhan menjadi imam-imam. Ketika bangsa Israel sesat, mereka yang bakar korban. Apa arti korban? Mereka masuk ke sebuah tempat ibadah, mereka berdoa, itu yang dibilang korban. Korban penghapus salah, korban penghapus dosa. Terus kalau gereja, kalau di dalam gereja pendeta itu dia punya jabatan imam, dia berhak membakar korban untuk penghapus salah. Banyak contoh di dalam Alkitab. Alkitab ini sudah menggariskan ketika Tuhan menghukum bangsa Israel dengan penyakit. Daud tidak punya jalan lain. Daud
Samuel pasal 24. Saudara dengar, saya baca. Saudara tidak dengar saja, saudara pulang. Kalau saudara yang sopir, mungkin bagus kalau saudara bawa Alkitab. Anda parkir begini, penumpang belum naik, Anda baca firman. Saudara, saya mau bilang, Anda bisa mengembalakan domba yang ada di dalam mobil. Penumpang yang Anda bisa gembalakan. Bukan di gereja saja, jiwa pengembalaan Tuhan akan taruh bagi sopir. Anda akan menginjil orang-orang dalam mobil. Bukan pendeta saja yang bisa. Saudara dengar, 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara dengar, saya baca. Dengan temanya, Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Apa arti tulah? Hukuman Tuhan, penyakit. Apa arti Mezbah? Anda dengan saya datang ke gereja, kita dirikan Mezbah, kita berdoa, kita menyanyi mengagungkan Tuhan, kita meratap, kita menyembah, ratapi negeri kita, ratapi taruna kita. Itu Mezbah. Doa dan puasa, Alkitab sudah gariskan. Saya baca ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud, berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah Mezbah bagi Tuhan di tempat pengerikan Araunah, orang Yebus itu. Ayat 19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Zaman bangsa Israel, Raja Daud, dia tahu Tuhan pilih nabi-nabi penglihat, dan dia percaya karena Tuhan bicara kepada nabi. Dan Daud menuruti apa yang dikatakan Nabi Gad. Daud tidak pakai logikanya, dia dengar suara Tuhan. Hanya dia bisa berdoa, baru tulah berhenti. Dia tidak pakai suntikan, dia berdoa, iman, tulah berhenti dari bangsa Israel. Ini fungsi para hamba Tuhan. Kalau di kota Biak ada pendoa-pendoa, Anda berfungsi bagi kota Biak. Ketika Araunah menjenguk dan melihat Raja Daud, ini Raja Daud, Raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar, lalu sujud kepada Raja dengan mukanya ke tanah. Araunah ini seorang hamba Tuhan. Dia punya tempat pengerikan domba-domba, dia punya tempat pengembalaan. Nabi Gad, nabi penglihat, Allah berbicara kepada Nabi Gad untuk pergi menyampaikan kepada Daud, pergi bakar Mezbah, pergi ibadah di pengerikan Araunah, sebab tempat itu ada lembu-lembu dan perkakas Tuhan, untuk dia bisa berdoa supaya tulah berhenti. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku Raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengerikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan Mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Daud punya tanggung jawab bagi bangsa Israel. Daud punya tanggung jawab. Daud sangat mengerti, dia raja bertanggung jawab atas bangsa itu. Ketika kita jadi pemimpin, ketika kita jadi bupati, ketika kita jadi pendeta atas sebuah gereja, tanggung jawab penuh. Kalau domba itu sesat, pemimpin itu bertanggung jawab. Ayat 22. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku Raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu. Alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Anda tahu kayu bakar? Air itu tidak mendidih kalau tidak ada kayu bakar. Umat Tuhan itu ibarat kayu bakar. Mezbah itu harus ada api. Ayat yang ke-23. Semua ini raja diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu memberkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan
berikan dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengerikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di atas mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Daud bakar korban bakaran dan korban keselamatan supaya Israel diselamatkan dari Tula. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan Tula itu berhenti menimpa orang Israel. Hanya jalan ini saja, saudara. Saya sangat merindukan umat di Kota Biak. Anda punya iman, Anda berdoa bagi negeri kita supaya Tula ini berhenti. Di negara-negara lain tuh virus corona aja mereka mati semua. Kalau corona ini masih ada orang Biak ini mati semua. Tapi di tanah Papua di Kota Biak ada orang-orang yang berdiri di hadapan Tuhan bagi negerinya. Di negara yang tiang kehuang sana itu orang mati banyak karena tidak ada orang berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Papua ada gereja yang berdiri dengan iman, dia percaya ada pendoa syafaat yang berdoa bagi negerinya, Tuhan dengar doanya, corona tidak akan menghabiskan orang Papua. Dan orang-orang yang datang dari luar Papua akan hidup di Papua. Saya bilang negara yang mati banyak corona itu karena tidak ada Tuhan, itu negara ateis, komunis, yang tidak punya Tuhan, yang bilang surga itu tidak ada. Jadi seperti itu, saudara. Kalau Papua ada Tuhan. Jadi mari kita berdoa untuk pemimpin kita, bupati, para pendeta, kita berdoa supaya besok kita akan masuk ke sana. Gereja akan dibatasi dengan waktu, gereja harus pakai masker. Tadi di RRI katanya gereja harus minimal 20 orang saja. Tidak bisa, saudara. Papua itu kekristenan ada. Papua itu tanah Injil. Seperti itu. Dan kalau kita punya perda daerah, kita bisa buat itu juga. Kalau ada peraturan daerah bisa, kita hentikan minuman bisa, ibadah tidak boleh dihentikan, tidak boleh pakai waktu, jam sekian stop. Gereja itu ada kuasa. Gereja itu bukan pasar ikan. Gereja itu bukan pasar sayur. Gereja itu bukan diskotik yang ada penyakit di dalam, iblis di dalam. Gereja itu kita sedang melihat kuasa Tuhan diimpartasikan. Gereja itu kita sedang melihat Tuhan importasikan kuasanya. Tuhan demonstrasikan kuasanya. Sehingga orang yang datang dalam persoalan dia akan dibebaskan. Orang yang datang di dalam penyakit dia akan disembuhkan. Orang yang datang dalam kelemahan akan dikuatkan. Orang yang datang dalam kemiskinan rohani akan diperkaya di dalam rohani. Yang lumpuh rohani akan berjalan, yang buta rohani akan berjalan, yang mati rohani akan bangkit kembali. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan bagi saudara. Saya percaya tadi ada kalimat yang keluar, supir-supir orang Kristen kalau bisa bawa Alkitab di mobil. Supaya Anda baca, Anda bisa menginjil, biar 1-2 kata tidak apa-apa. Perkataan yang membangun iman. Terus mungkin sebelum saudara lari, saudara berdoa. Anggaplah saudara seorang pendeta yang membawa domba-domba ini tiba ke tempat tujuan. Amin. Kita di pendeta itu dia bawa jemaatnya harus sampai ke tujuannya Tuhan, bukan tujuan dunia. Pendeta tidak bisa mengajarkan jemaat untuk tujuan dunia yang hanya punya pekerjaan dunia. Itu tambahan, saudara. Pegawai negeri, bupati itu tambahan. Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Kekayaan surga itu kala tidak mengakannya. Jabatan bupati hanya 5 tahun saja. Ketika dia tunti ada apa-apanya, saudara. Tapi kalau kekayaan surga ada pada diri Anda, itu kekal adanya. Jadi pendeta harus mengajak jemaat yang menuju satu tujuan surga, dia hidup di dalam Tuhan. Tanpa kita mengemis meminta, berkat akan kejar kita. Kalau Abraham tidak punya iman, dia mati saat itu karena dia pergi padang gurun.
Lot pilih daerah yang subur, sungai Yordan, yang Sodom dan Gomora. Abraham pilih tempat yang tandus, dia hidup. Dan lewat Abraham lahirlah bangsa-bangsa. Lahirlah Ishak yang disebut satu bangsa. Lahirlah Esau dan Yakub. Ini bangsa, ini perjanjian Tuhan ada bagi mereka yang akan melahirkan keturunan sampai kepada kita. Sehingga di dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beranjak. Itu janji Tuhan. Yesus itu singa Yehuda. Dari keturunan Abraham ini lahirlah Yesus Kristus, anak Daud. Mengapa dikatakan anak Daud? Jadi itu sudah masuk di penglihatan Daniel 8 tadi. Penglihatan Daniel sudah tersingkap sekarang. Ada pada aturan. Sekarang Anda lihat aturan aja. Anda jangan lihat penyakit. Anda punya iman untuk mampu melawan penyakit. Penyakit tidak bisa kena Anda, tapi Anda lihat dampak dari corona ini akan membuat aturan. Tadi Elizabeth sudah bilang, Alkitab yang ada pada tangan kita. Dunia ini boleh berubah, aturan boleh berubah, segala boleh berubah, hukum boleh berubah. Hukum dunia ini suka berubah. Hukum firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia kekal sampai selamanya. Amin. Jakarta Presiden Menteri Agama turun sampai ke kabupaten. Dia merubah dunia ini. Manusia ini ketika dia jatuh dari dosa dibuang. Lucifer itu dibuang di sampah. Tapi manusia yang datang pada akhir zaman, Yesus telah memurnikan kita. Yesus telah menyelamatkan kita. Jadi hukum Tuhan ini tidak akan berubah. Iman kita akan diperhadapkan dengan kesulitan. Iman kita akan diperhadapkan dengan sistem yang baru. Bertahankah saudara? Anda bisakah seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Anda bisakah seperti Daniel? Bisakah bupati seperti Daniel, Nabi Daniel? Bisakah pemimpin gereja kayak Sadrak dan Mesak, Abednego? Pemimpin gereja tidak gementar karena aturan. Dia tidak kompromi dengan dunia, tapi dia kompromi dengan surga. Dia punya hubungan dengan surga. Dia tahu pemimpin di atas segala pemimpin, Yesus Kristus, Raja segala raja. Dia akan datang dan memerintah tahun 1000 damai di bumi. Dia akan memerintah dengan gerejanya. Pemerintahan 1000 tahun akan Tuhan pegang. Ada di firman Tuhan, Anda baca. Kesulitan akan terjadi, tapi firman Tuhan tetap digenapi. Pemerintahan akan dipegang dengan Tuhan tahun 1000 damai. Anak-anak Tuhan akan memerintah. Kalau orang Kristen, tapi kalau kita penakut, bukan kita anak Tuhan. Hati-hati, 1 Yohanes bilang ada roh antikristus. Firman itu berkata dia ada di antara kita. Ada orang Kristen yang karena dapat bantuan terus, biar salah dia sembunyi. Dapat bantuan uang dari pemerintahan, jadi tidak. Hari-hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan bupati. Share ini dong kasih naik di Facebook atau dong kasih naik di grup. Dan dekat dengan bupati, dan bilang bupati itu sudah masuk di akhir zaman. Yang sekarang Jakarta kasih turun aturan. Tapi pendeta kan tidak mau singkapan kebenaran. Seperti itu. Ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi setiap suku, kaum, dan bahasa. Baru tibalah kesudahannya. Gempa bumi boleh ada, kelaparan boleh ada, penyakit sampar yang mematikan boleh ada, tapi itu belum kesudahannya. Tetapi Injil Kerajaan Sorga harus terus diberitakan, menjadi kesaksian bagi semua suku, kaum, dan bahasa. Itulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, dan hati yang menyimpan firman Tuhan di dalam setiap hati saudara dengan saya. Sebab iman itu timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Iman saudara akan timbul bukan karena pendapat seseorang. Iman saudara akan timbul bukan karena opini seseorang, bukan karena berita yang saudara dengar dan saudara baca, tetapi iman saudara akan timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai pekerjaan ini. Kami hanya adalah alat.
kami adalah alat, kami hanyalah hamba untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan bagi setiap telinga yang mendengar, bagi setiap umat-Mu, supaya setiap kami, semua kami, bahkan kami yang menyampaikan, supaya kami bertobat dari hari ke hari. Pertobatan itu harus ada dalam kehidupan kami. Sebab Engkau berkata, manusia lahiriah kami. Paulus berkata, manusia lahiriah kami harus semakin merosot, supaya manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Biarlah lewat firman Tuhan, setiap telinga yang mendengar dan mata yang melihat datang dan berbalik kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau tidak menghendaki kematian orang fasik, namun Engkau menghendaki pertobatan orang fasik. Tuhan sabar kepada kami, Tuhan sabar kepada setiap manusia, supaya setiap manusia berbalik dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini Tuhan, sejauh suara kami didengarkan, biarlah kuasa-Mu bekerja. Bukan perkataan manusia kami, tetapi kuasa Allah yang bekerja menjamah setiap hati. Biarlah perkataan firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, keluar masuk kami, segala aktivitas kami. Firman itu berbicara dalam kehidupan kami, sebab firman itu hidup. Firman itu hidup mengandung kuasa Allah yang bekerja, yang sanggup mengubah manusia. Terima kasih Bapa atas kemurahan dan kasih Tuhan, atas kesempatan hari ini yang telah kami lakukan di hari ini. Tuhan, berkaryalah, karena setiap firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi setiap firman Tuhan, perkataan yang keluar dari bibir mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia atau hampa, namun dia akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan dan akan berhasil dalam apa yang Engkau suruh. Biarlah firman itu bekerja hari ini terus kekal dan selama-lamanya bagi setiap telinga Tuhan, supaya ada pertobatan yang terjadi di atas tanah dan negeri ini. Di kota Biak ada kemuliaan Tuhan, di kota Biak ada api Tuhan yang terus dinaikkan, ada mezbah yang terus dinaikkan, ada dupa yang naik sampai kepada tahta-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Ampuni segala dosa kami, segala keterbatasan kami. Sebagai manusia kami terbatas, tetapi Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, tidak terbatas. Biarlah impartasi kuasa Roh-Mu terjadi bagi setiap kami hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.